Dan pemirsa, berangkat dari pernyataan pakar klimatologi BRIN, apakah benar angin kencang yang melanda kawasan Sumedang, Jawa Barat kemarin adalah tornado dan bukan angin puting beliung ya? Iya, terkait hal ini kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi. Pagi Pak Guswanto. Pak Guswanto, dari pernyataan pihak Mas BRIN. Iqbal dan Mbak Naila. Iya, selamat pagi, salam sehat. Pak Guswanto, ini dari pernyataan pihak BRIN, tadi juga baru saja kita dengar bersama, ini menyatakan angin kencang Ranca Ekek merupakan tornado yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kalau pandangan BMKG seperti apa? Tornado atau angin puting beliung? Pandangan dari BMKG sebenarnya tidak pada tataran itu, tapi adalah ini merupakan bencana yang sudah dikenal oleh masyarakat, yaitu puting beliung, di mana ada kecepatan angin yang berputar yang dihasilkan oleh pada saat pertumbuhan awan cumulonimbus. Itu yang penting. Ini dampak ikutan pada saat pertumbuhan awan cumulonimbus dan berlanjut menjadi hujan lebat disertai angin kencang durasi singkat skala lokal itu. Nah, kemudian kalau ini disampaikan pihak lain menyatakan itu adalah tentang tornado, barangkali secara esensial fenomena puting beliung dan tornado itu secara fisiknya memang mirip, ya, merujuk pada beberapa kejadian, yaitu secara visual pusaran angin yang kuat, berbahaya dan berpotensi merusak. Namun ada yang membedakan antara puting beliung dan tornado. Kalau tornado itu secara intensitas ataupun secara degree of damage, DOD-nya itu lebih besar dibanding daripada puting beliung. Itu yang perlu diwaspadai. Nah, tadi disampaikan dia sendiri tidak mengetahui berapa kecepatan di pusaran itu, apalagi ditanya ketinggian berapa, dia tidak akan bisa menjelaskan. Itu bagian dari bagi yang bisa menjelaskan. Pak Guswanto. Namun BMKG memberikan pengamatan dari radar cuaca yang ada di Kertajati. Kita menggunakan pengamatan radar dan menggunakan dua metode, yaitu metode vortex detection dan menggunakan metode sebagai storm structure analysis. Oke, Pak Guswanto, saya ingin tanya tadi peneliti BRIN menyatakan bahwa puting beliung itu lebih mikro ya katanya, dan yang kemarin terjadi itu sampai 5 desa. Nah, apakah sebelumnya memang ini wajar angin puting beliung dampaknya sampai ke 5 desa, Pak Guswanto? Baik, saya sampaikan Mas Iqbal. Kalau kita melihat data kembali, data BMKG, BMKG memiliki data di Ranca Ekek pada tahun 2019. Kalau tidak salah bulan Januari juga tanggal 9 itu. Nah, di sana ada korbannya sampai 600 rumah rusak. Jadi itu juga puting beliung. Oke. Jadi ukuran dengan ini itu harus tepat, ya. Jangan sampai ukuran daripada vortex detection-nya itu tidak jelas kecepatan anginnya di sana. Kami dari radar itu memiliki itu. Dan pada ketinggian 2 km itu kecepatannya 55,56 km per jam. Dan dikatakan juga biasanya mikro ini nggak lebih dari 5 menit, Pak, kalau angin puting beliung begitu. Tapi yang terjadi di Ranca Ekek lebih dari itu. Nah, berdasarkan sebelum-sebelumnya begitu ya data yang terjadi, apakah memang pernah ada nih angin puting beliung yang durasinya juga sama panjang begitu, di atas 5 menit misalnya? Nah, durasi untuk puting beliung rata-rata di kita itu 5-10 menit. Ya, kalau tornado di Amerika itu lebih dari itu. Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Oke. Jadi durasinya berbeda. Pak Guswanto, ini yang bikin penasaran ya, karena kalau kami sekaligus tayangkan videonya untuk pemirsa di rumah, ini kan kayak seperti di film ya. Saya pernah melihat tapi skalanya tidak sebesar ini begitu. Kalau mungkin dari pengamatan saya selama ini. Nah, apakah sebenarnya mungkin tornado itu bisa terbentuk di Indonesia? Kalau kita melihat tornado itu kan suatu kejadian biasanya energinya diambil dari pantai atau dari perairan atau dari laut, ya. Sehingga tornado itu energinya itu cukup besar. Seperti kejadian di Amerika maupun kejadian di tempat-tempat yang lain, itu energinya diambil dari lautan dan cukup masif.
tidak sekedar bahwa itu hanya dari faktor lokal. Kalau kita lihat di sini itu hanya awan cumulonimbus faktornya lokal. Kalau tornado itu faktornya cukup luas dan itu awan cumulonimbus yang membentuknya pun itu cukup luas. Tidak seperti yang kemarin kalau kita melihat itu. Jadi jangkauannya cukup luas begitu ya, termasuk awan cumulonimbusnya yang dibentuk. Nah, tapi Pak Guswanto, energinya pun juga energi pembentuk perputarannya kita ambil biasanya tumbuhnya itu di lautan. Iya, tapi sebelumnya kalau di lautan itu nanti kita muncul siklon tropis kalau di Indonesia. Tapi sebelumnya pernah terjadi angin puting beliung yang lebih besar dari ini atau ini memang yang terbesar, Pak? Kalau dilihat dari beberapa kejadian ya ini mungkin terbesar, tapi masih dalam kategori skala Fujita 0, F0 ya. Oke. Baik. Pak, kita sebagai masyarakat, Pak, terutama ini kan mungkin mereka tidak menyangka kalau tadi Anda menyatakan tornado itu biasanya energinya diambil dari laut begitu. Tapi ini kan jauh dari laut dan berada di permukiman yang padat begitu ya. Nah, apakah ada peringatan misalnya apabila ada puting beliung atau tornado itu sebagai masyarakat untuk waspada, Pak? Baik. BMKG dalam kesempatan ini telah memberikan peringatan cuaca ekstrim sebanyak 4 kali. Jadi mulai dari jam 12.30 sampai jam 19, termasuk jam 15.30 pada saat pembentukan awan cumulonimbus pertama kali masuk di Raja Ekek 15.20 dan dia intensif sampai jam 16.20. Nah, itu diberikan peringatan dini cuaca ekstrim. Peringatan dini cuaca ekstrim itu meliputi ada hujan lebat, angin kencang, dan biasanya disertai petir. Ya, baik. Nah, dengan pendekatan seperti ini begitu ya, ada yang bilang tornado, tapi ini juga kemudian diklaim sebagai angin puting beliung dengan intensitas yang besar. Bagaimana menghadapi ancaman cuaca ekstrim ke depannya nih, Pak Guswanto? Baik, kalau kita tentang cuaca ekstrim, seperti biasa kami menyampaikan kalau untuk yang cuaca ekstrim terkait utamanya untuk tornado ya, kita bisa melihat ada beberapa yang harus dilakukan. Ini khusus cuaca ekstrim untuk puting beliung ya. Yang pertama, kalau kita sedang di dalam ruangan tertutup, itu tutup semua pintu dan jendela dengan rapat. Matikan seluruh aliran listrik bangunan atau rumah dan mencari tempat yang aman serta hindari di dekat pintu dan jendela. Yang kedua, jika di luar ruangan, jauhi tiang listrik, papan reklame maupun bangunan ataupun tempat yang mudah ambruk ya. Itu dijauhi kalau di luar ruangan. Kalau kita di dalam kendaraan, segera keluar dan di kendaraan dan segera cari tempat berlindung supaya seperti bangunan yang kokoh dan bangunan yang lebih solid lah, artinya untuk menghadapi bencana puting beliung. Kemudian saya juga agak menghimbau masyarakat kemarin itu masih kepo, jadi mereka memvideokan, ini silahkan saja, tapi jangan malah nanti jadi korban daripada puting beliung itu sendiri. Ini yang perlu diinikan. Jadi warga malah bukannya mengevakuasi diri, tetapi malah mengabadikan dan ataupun boleh saja itu. Tapi harus jaga jarak dihindari aman itu. Ya Pak ya, kemudian yang aman ya. Yang kedua, kami sebagai instansi operasional BMKG selalu memberikan suatu informasi ataupun apapun rilis itu sesuai dengan yang biasa terjadi di masyarakat. Masyarakat diberikan ketenangan dan masyarakat tidak dibuat gaduh. Itu yang penting. Jangan panik dan tetap waspada, mawas diri jika mungkin terjadi fenomena begitu ya, dan yang sama harus selalu ada memperhatikan. yang berbeda pendapat, silahkan, artinya kami punya aturan yang berlaku ya, pendapat pribadi silakan. Tapi itu ada aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pak Guswanto. Sudah dibuka di pasal 70 nanti. Baik. Terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.